Bab 047. Kau dari mana Nduk, kenapa baru kemari menemui ibu? Kata Sari mengusap sayang pipi putrinya. Maafkan Zahra ibu, selama ini Zahra sudah banyak membohongi ibu. Maafkan Zahra bu. Zahra kembali menjatuhkan air matanya. Ibu Zahra menggeleng, jangan menangis Nduk. Kau tetap putri ibu walau apapun yang kau lakukan, ibu tetap menyayangimu nak. Hanya saja mulai hari ini takutlah pada Allah nak, jangan sampai kau menyesal saat bertemu dengannya, di mana semua penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi sayang. Nasihat ibu Zahra kembali memeluk putrinya. Insya Allah bu, terima kasih sudah memaafkan Zahra bu, kata Zahra mengeratkan pelukannya pada ibunya. Zahra melihat abahnya. Zahra melepaskan pelukannya dengan ibunya. Perlahan Zahra menghampiri abahnya dan mengulurkan tangannya untuk menyalami abahnya. Abah Zahra melihat tangan putri dan kembali ingin melangkah tanpa menyambut tangan putrinya. Abah, kata Zahra berlutut di kaki abahnya, maafkan aku abah, aku salah abah, aku mohon maafkan aku abah, lirih Zahra masih berlutut. Abah Zahra menjatuhkan air matanya, dia tidak bisa mengabaikan permintaan maaf dari putrinya. Dia berbalik dan memegang lengan putrinya untuk berdiri, menariknya untuk berdiri. Zahra berdiri dan langsung memeluk abahnya. Maafkan aku abah, tangis Zahra pecah dalam pelukan abahnya. Sudah nak, tanpa kau meminta maaf, abah sudah memaafkanmu nak, ini salah kami tidak memperhatikan pergaulanmu, kata Kiai Adnan mengusap sayang punggung putrinya. Tidak abah. Zahra yang salah. Zahra yang tidak tahu caranya berterima pada ibu dan abah yang sudah membesarkan Zahra selama ini. Maafkan Zahra abah ibu. Ibu Zahra juga menghampiri suami dan anaknya dan langsung memeluk mereka berdua. Malam hari Zahra menghampiri kamar kakaknya. Dia tahu jika kakaknya sudah pulang dari kantor. Tapi Radit langsung masuk ke dalam kamar untuk menghindarinya. Radit benar-benar kecewa berat adiknya yang selama ini dia percaya dan dia berikan kasih sayang penuh. Zahra juga sudah memberitahukan pada kedua orang tuanya jika suaminya sudah kembali ke Mesir. Zahra mengangkat tangan ingin mengetuk pintu kamar kakaknya, tapi dia kembali menarik tangannya dan mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu kamar kakaknya. Zahra menarik nafas kemudian melangkah ke kamar abah dan ibunya. Ibu, boleh Zahra masuk, kata Zahra dari luar pintu. Masuklah Nduk, sahut ibu Zahra dari dalam kamar. Zahra melangkah masuk dan melihat abah juga ibunya bersiap untuk tidur. Zahra duduk di dekat ibu juga abahnya, ibu, abah. Zahra ingin izin pamit untuk mencari pekerjaan di luar, kata Zahra menyampaikan niatnya. Kau ini kerja apa nak? Tanya abah Zahra. Apa saja abah? Terus bagaimana dengan kuliah Nduk? Tanya ibu Zahra. Ibu dan abah tahu kan jika Zahra tidak mungkin lagi kembali kuliah karena. Zahra menghentikan ucapannya mengingat semua foto-fotonya bersama Dion di hotel tersebar luas di kampus juga media sosial. Ya sudah, tidak usah diingat lagi, biarkan jadi pengajaran di masa mendatang. Terus kau mau bekerja di mana nak? Tanya abah Zahra. Baru juga mau cari abah. Bah, ibu, sekali lagi Zahra minta maaf pada abah dan ibu. Izinkan Zahra untuk mencoba berdikari mencari kehidupan Zahra sendiri ibu. Abah, kata Ayuna menatap teduh pada kedua orang tuanya. Abah Zahra mengusap sayang kepala putrinya kemudian mengangguk. Pergilah nak, jaga dirimu baik-baik. Abah hanya meminta kali ini jangan kecewakan abah lagi nak, sendu abah Zahra. Zahra mengangguk. Abah tidak perlu khawatir. Zahra tidak akan lagi mengecewakan abah dan ibu, kata Zahra dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kami percaya padamu Nduk. Sebentar, ibu Zahra berdiri dan mengambil sesuatu di lemari kemudian membawa pada putrinya. Pakai ini nak, agar kau juga nyaman dari pandangan orang-orang. Dulu kan Zahra pernah berjanji sama ibu, jika suatu saat nanti Zahra akan memakai ini, kata ibu Zahra memberikannya cadar. Zahra tersenyum dan mengangguk kemudian mengambil cadar dari tangan ibunya. Zahra kembali memeluk ibu dan juga abahnya.
Di kamar Zahra merebahkan tubuhnya di kasur sambil memegang foto suaminya. Apa yang kau lakukan saat ini, Mas? Apakah kau juga merinduiku seperti aku yang sangat merinduimu? Ucap Zahra menatap foto suami yang dia ambil dari kamarnya. Tiba-tiba Zahra teringat dengan ATM yang suaminya berikan padanya. Zahra berdiri mengambil tasnya dan membukanya. Ternyata masih ada di sini, gumam Zahra. Tiba-tiba terlintas satu ide di pikiran Zahra. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku kan masih ada uang di tabunganku, kata Zahra mengambil ATM pribadinya. Dia memang ada menabung dari dia masih SMP lagi di ATM miliknya itu. Aku akan meminta bantuan Ayuna, tambah Zahra. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tanpa terasa sudah 2 tahun berlalu, terlihat seorang gadis cantik yang menggunakan baju syairnya yang panjang dengan jilbab labuh tidak lupa juga cadar yang menutupi wajah cantiknya. Gadis cantik itu sedang sibuk melayani beberapa pelanggannya yang sedang mengunjungi kafe miliknya yang sudah dia jalani selama 2 tahun. Zahra, apa kau sangat sibuk? Tanya Ayuna menggendong putranya yang berusia 1 tahun lebih melangkah masuk ke dalam kafe Zahra. Zahra mengalihkan pandangannya melihat Ayuna bersama dengan putranya yang menggemaskan. Zahra tersenyum di balik cadarnya. Kemudian melangkah mengambil beberapa pesanan pelanggannya membawa ke meja dan mendekati Ayuna bersama putrinya. Gemes kenapa kau gemes sekali sih? Kata Zahra mencubit kedua pipi putra Ayuna dan Reza dengan gemes dan menciumnya berulang-ulang. Bonyok anakku Zahra jika aku membawanya datang ke kafemu, kata Reza melihat Zahra yang sering mencubit pipi putranya dengan gemes kadang sampai menangis. Reza dan Ayuna datang mengunjungi Zahra di kafenya membawa putra mereka. Ide yang terlintas di pikiran Zahra 2 tahun lalu yaitu membuka kafe menggunakan tabungannya sendiri. Dia tidak menggunakan uang di ATM suaminya, dia merasa malu. Zahra merasa tidak berhak memakai uang itu karena dia belum pernah menjadi istri yang melakukan tanggung jawabnya dengan benar, itulah yang ada di pikiran Zahra. Padahal Ustadz Aska tiap bulan mengisi saldo ATM miliknya yang ada pada istrinya dengan jumlah yang sangat besar, tapi sayangnya Zahra sama sekali tidak pernah menggunakan ATM milik suaminya. 2 tahun lalu Zahra memutuskan membuka kafe. Dia juga meminta Ayuna membantunya untuk menjalankan kafe miliknya. Karena Ayuna sering ke kafe Zahra, akhirnya Zahra juga jadi kenal dekat dengan Reza suami Ayuna. Kembali ke kafe bersama Reza Ayuna dan Zahra. Elah cuma cium doang kali. Kata Zahra menjawab Reza. Cium doang katamu. Anakku sudah tidak perjaka lagi karena kau sering menciumnya, jawab Reza. Masih mending, daripada papanya pacaran sama laki-laki, sindir Zahra juga tahu tentang Reza yang membohongi istrinya pertama mereka menikah. Kau, sudahlah, pusing aku jika berdebat denganmu Zahra, pasti ujung-ujungnya kau yang akan menang, ujar Reza mengalah pada Zahra. Ya jelas, jawab Zahra menepuk dadanya. Ayuna hanya menggeleng karena suaminya memang sering berdebat dengan Zahra. Apa, suamimu sudah kembali? Tanya Ayuna dengan hati-hati. Zahra yang tadinya ceria tiba-tiba berubah jadi mendung dan menggeleng dengan pelan. Reza menyentuh tangan istrinya di bawah meja seolah mengatakan jangan tanyakan itu padanya. Maaf aku tidak berniat membuatmu bersedih, ujar Ayuna tidak enak pada Zahra. Tidak apa kok Yun, aku baik-baik saja, jawab Zahra berusaha kembali tersenyum menutupi rasa rindu yang semakin hari semakin menggunung di dadanya, dia sangat merindui suaminya yang sampai saat ini masih belum pulang juga. Mas Zaka, sudah 2 tahun lamanya Mas, apakah selama itu hatimu belum juga tergerak untuk kembali padaku, atau mungkin kau sudah menikah lagi di sana Mas? Batin Zahra tanpa sadar kristal bening jatuh membasahi cadarnya, dia sering kepikiran jika suaminya sudah menikah lagi di Mesir. Di belahan negara nun jauh di sana, lebih tepatnya di Mesir seorang pria tampan sedang duduk di balkon kamar memandang hampa halaman vilanya yang luas.
2 tahun di Mesir Ustadz Aska jauh berubah, dia bertambah tampan dan semakin menawan hati para wanita-wanita, apalagi dia memiliki usaha yang dia bangun sendiri, usaha restorannya semakin hari semakin maju dan berkembang, banyak pengusaha-pengusaha yang ingin bekerja sama dengan restorannya. Tidak jarang juga mereka ingin menjodohkan Ustadz Aska dengan anak gadis mereka, bahkan ada yang sengaja membawa anak gadisnya untuk bertemu dengan Aska, tapi sayang hati Ustadz Aska sudah bertuan, walaupun pemilik hatinya berada di belahan negara yang nun jauh di sana, tapi itu tidak membuat perasaannya memudar sedikit pun, malah sebaliknya dia semakin berkembang biak dengan rindu yang terasa ingin meledak di dadanya. Ustadz Aska menarik nafas berat dan kembali melihat ponselnya, selama 2 tahun itulah yang dia lakukan. Dia sering menunggu notifikasi penarikan uang dari kartu kreditnya yang berada pada Zahra, tapi sayangnya selama 2 tahun juga Zahra tidak pernah memakai uang yang tiap bulan dia isi. Ustadz Aska tersenyum kemudian mengangguk pelan. Aku juga tidak yakin untuk itu Jidah, batin Ustadz Aska. Apa Jidah tidak apa-apaku tinggal di sini. Jidah tidak ingin mengikutiku, ajak Aska pada neneknya. Jidah sudah sangat tua, sulit untuk berjalan jauh lagi, apalagi naik pesawat yang sampai berjam-jam. Jidah sudah tidak sanggup, jawab nenek Ustadz Aska. Ustadz Aska memeluk neneknya, jaga diri Jidah di sini, jika ada apa-apa segeralah hubungi Zaka, Zaka akan langsung datang kemari, kata Aska. Iya, kau tidak perlu mengkhawatirkan Jidahmu ini, ya sudah, tidurlah, besok kan mau bangun awal dan berangkat ke Indonesia. Ucap nenek Ustadz Aska sambil mengusap sayang rambut cucunya. Aska mengangguk menjawab neneknya, nenek Ustadz Aska keluar dari kamar cucunya. Aska juga melangkah ke ranjang king size-nya berbaring di sana dan melihat jarinya yang masih ada cincin pernikahannya dengan Zahra, selama 2 tahun dia tidak pernah membuka cincin pernikahannya kecuali dia sedang sholat. Aku sangat merinduimu Zakia Zahra Putri. Aku rindu mendengarmu memanggilku, Pak Ustadz, gumam Ustadz Aska memandangi cincin pernikahannya. Tidak jauh beda dengan Zahra yang saat ini sedang duduk di meja kafe, karena waktu Kairo dan Indonesia perbedaan 5 jam sambil memandangi cincin pernikahan mereka. Zahra juga tidak pernah melepas cincin pernikahan mereka berdua. Aku sangat merinduimu Pak Ustadz Aska Zakaria. Aku rindu memanggilmu, Pak Ustadz, gumam Zahra bersamaan dengan suaminya yang berada di Kairo. Seorang pria tampan melangkah turun dari pesawat dengan tubuh tegap dan atletisnya, menonjolkan dada bidang di balik baju long sleeve yang dia gunakan dan menarik lengan bajunya hingga pertengahan lengan kokohnya dengan satu tangan memegang ponsel dan satu lagi menarik koper, karena dia membeli buah tangan dari kota Kairo. Melangkah keluar dari bandara sambil sesekali matanya melihat pada ponsel di tangannya. Tiba di luar, seseorang yang menggunakan baju syair berwarna putih dengan tudung labuh juga cadar yang menutupi wajah anggunnya, tidak sengaja menabrak Ustadz Aska yang membuat ponsel di tangannya terjatuh ke lantai. Bu, maafkan saya Tuan, saya tidak sengaja menabrak Anda, kata gadis tersebut dan mengambil ponsel Ustadz Aska yang terjatuh. Gadis itu memberikan ponsel pada Ustadz Aska tanpa mengangkat pandangannya melihat siapa pria yang dia tabrak barusan. Ustadz Aska membeku saat mendengar suara gadis di balik cadar yang berada di hadapannya. Dia sangat kenal dengan suara itu, suara yang sudah sangat lama dia rindui. Aska melihat pada tangan gadis di hadapannya yang masih menggantung memberikan ponsel padanya dengan pandangan yang masih menunduk. Dek. Benar, Ustadz Aska melihat cincin pernikahan di jari gadis itu yang mirip dengan yang dia gunakan saat ini. Zahra, batin Ustadz Aska memandang wajah di balik cadar istrinya yang masih belum melihat ke wajahnya yang sangat jauh lebih tinggi. Zahra, batin Ustadz Aska memandang wajah di balik cadar istrinya yang masih belum melihat ke wajahnya yang sangat jauh lebih tinggi darinya. Aska memperhatikan penampilan istrinya yang sangat jauh berbeda dari yang dia tinggalkan 2 tahun lalu. Sebelum Aska bersuara terdengar seseorang memanggil nama Zahra.
Hai, apa Anda Nona Zahra? Tanya seorang laki-laki pada Zahra. Zahra mengangkat pandangannya melihat pria itu kemudian kembali menunduk untuk menjaga pandangannya. Iya saya Zahra, apa Anda yang memesan makanan dari kafe kami? Tanya Zahra. Ustadz Aska sudah mengambil ponsel dari tangan Zahra, tapi dia masih berdiri tidak bergeming dari tempatnya. Ah, iya. Kenalkan nama saya Amar. Kata Amar mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Zahra. Zahra hanya mengangkat kedua tangannya dan menyatukan di hadapan dadanya sebagai bentuk Zahra menyapa pria itu. Ah, maaf, Amar kembali menarik tangannya yang bergelantungan. Sebentar saya ambil pesanannya dulu, kata Zahra diangguki oleh Amar. Kafe Zahra juga mengantar makanan jika ada yang memesannya. Ini pertama kali Zahra sendiri yang menghantar makanannya, biasa dia hanya menyuruh pekerja di kafe miliknya. Tapi karena mereka semua sangat sibuk Zahra terpaksa menghantar sendiri pesanannya pelanggan mereka. Zahra kembali menghampiri Amar dan membawa satu plastik yang berisikan kotak makanan. Ini tuan, Zahra memberikan kotak makan pada Amar. Jangan memanggilku tuan, panggil saja Amar, kata Amar tersenyum pada Zahra walaupun Zahra tidak melihat wajah tampannya. Baiklah, kenapa Anda memesan makanan dari kafe kami, padahal Anda juga sedang berada di bandara, tanya Zahra. Sebentar lagi kakekku ada penerbangan dan dia sangat ingin memakan makanan yang dibuat dari kafe Nona Zahra, oleh karena itu aku memesannya, jelas Amar tersenyum pada Zahra. Zahra mengangguk pelan. Kalau begitu saya pamit dulu, pamit Zahra setelah Amar membayar pesanannya dan langsung pergi dari sana. Suami Zahra masih diam menatap punggung istrinya yang sudah naik ke mobil dan menjalankan mobilnya. Kau sudah sangat berubah Zahra. Batin Ustadz Aska. Sore hari setelah pulang dari kafe Zahra mendatangi rumah mertuanya Umi Fatimah untuk membawa makanan yang Umi suaminya pesan. Umi Fatimah sangat menyukai masakan Zahra, dan tidak jarang dia sering memesan makanan, tapi Zahra tidak mau jika Umi Fatimah ingin membayarnya. Zahra memarkir mobilnya di rumah Abi suaminya. Dia tidak tahu jika suaminya sudah pulang dari Mesir dan berada di rumah uminya. Zahra turun dari mobil menghampiri rumah Umi Fatimah. Assalamualaikum Umi. Salam Zahra tapi tidak ada yang menyahutinya. Kok sunyi? Umi mana ya? Gumam Zahra memutar nok pintu tapi ternyata tidak dikunci. Zahra melangkah masuk ke dalam rumah mertuanya. Umi, Assalamualaikum. Ini Zahra bawa makanannya Umi. Panggil Zahra lagi tapi tetap tidak ada yang menyahutinya. Sudahlah, simpan di sini saja, mungkin Umi ke pondok, gumam Zahra menyimpan kotak makanan di meja ruang tengah rumah mertuanya. Zahra membalikkan tubuhnya berniat ingin keluar. Dek. Bola matanya bertemu dengan bola mata suaminya yang berada di punggungnya. Zahra menjatuhkan tasnya yang berada di tangannya dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Mas, Zaka, ujar Zahra dengan bersamaan air mata yang jatuh di kedua bola matanya membasahi cadar yang dia pakai. Ustadz Aska juga masih terdiam menatap Zahra gadis yang mampu memporak-porandakan kehidupannya selama dia berada di Mesir. Perlahan kaki Zahra melangkah mendekati suaminya mengangkat tangannya menyentuh rahang suaminya, dia ingin memastikan jika dia sedang tidak bermimpi. Dia ingin memastikan jika itu benar-benar suaminya yang sudah berhasil menjungkir balikan kehidupannya selama 2 tahun ini. Ini benar kau Mas Zaka, lirih Zahra langsung memeluk pinggang suaminya. Dia tidak peduli lagi jika nanti suaminya akan menolak pelukannya, dia hanya ingin menyalurkan rasa rindu yang menderanya selama 2 tahun yang membuatnya benar-benar menjadi down. Tanpa Zahra duga suaminya perlahan mengangkat tangannya dan membalas pelukannya dengan penuh kelembutan. Zahra semakin mengeratkan pelukannya pada suaminya seperti tidak ingin dia melepaskan suaminya. Jangan tinggalkan aku lagi Mas Zaka. Aku tersiksa tanpamu Mas. Kenapa kau pergi terlalu lama? Aku seolah berhenti bernafas saat kau meninggalkanku di sini sendiri. Kenapa Mas Zaka tidak mendengarkan dulu penjelasanku? Kenapa Mas?
Setiap hari aku tanpa bosan, tanpa lelah terus menunggu kedatanganmu, Mas. Tangis Zahra pecah dengan tubuh yang terguncang hebat. Aska yang mendengar curahan isi hati istrinya merasa sangat bersalah karena dia pergi terlalu lama meninggalkan istrinya yang terus menunggu kedatangannya. Dia merasa dirinya terlalu egois. Aska mengeratkan pelukannya pada sang istri dan mencium pucuk kepala Zahra yang ditutupi jilbab. Ustadz Aska tidak peduli lagi dengan kejadian 2 tahun lalu. Dari awal pernikahan mereka dia memang tidak berharap jika Zahra adalah seorang gadis yang masih memiliki mahkota. Tapi, dia tetap menerima Zahra apa adanya. Kepergiannya meninggalkan Zahra itu karena dia sangat kecewa mengetahui jika sebenarnya Zahra masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain di belakangnya. Ustadz Aska tidak tahu jika sebenarnya dialah satu-satu pria yang pernah menyentuh tubuh istrinya. Dialah satu-satu pria yang mendapat ciuman pertama istrinya. Dialah satu-satu laki-laki yang Zahra memperlakukan sesuka hatinya. Kesalahan pada Zahra hanya satu, yaitu mempertontonkan semua lekuk tubuhnya pada pria lain. Hanya itulah satu-satunya kesalahan pada diri Zahra. Tapi Aska tidak peduli lagi dengan semua yang terjadi. Dia hanya ingin kembali pada istrinya dan memulainya semua dari awal. Jauh dari istrinya membuatnya tidak pernah tenang. Dia hanya tersiksa karena tubuhnya berada di Mesir, tapi hati dan juga pikirannya tertinggal di Indonesia. Berikan aku kesempatan untuk menjadi istrimu kembali, Mas Zaka. Kumohon jangan tinggalkan aku lagi, Mas. Aku takut hidup tanpamu, Mas Zaka. Aku berjanji akan menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Yang penting kau tetap di sini bersamaku. Kau jangan pergi lagi, Mas Zaka. Tambah Zahra masih dengan tubuh yang bergetar hebat.